Baik, kita mulai saja ya, sesi juara ya. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam, sesi juara. Pada malam hari ini kita bertemu lagi ya di kelas para numerik. Nah, setelah kita kemarin libur 1 minggu ya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, malam hari ini kita bertemu lagi. Sudah ada ya, selamat malam Nova, selamat malam Dava ya. Nah, sebelumnya Kak Nur ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, casis juara semua ya. Nah, mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kita, amal kita puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini kita gas lagi nih setelah jeda 2 kali pertemuan ya berarti ya. Nah, nanti kita masih punya 2 kali pertemuan lagi. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ini teman-teman yang lain mungkin masih akan menyusul nanti ya. Atau mungkin juga beberapa masih ada yang perjalanan setelah mudik ya. Nggak apa-apa nanti biar menyusul. Baiklah, ini sudah ada Nova sama Dava. Silakan dibuka ya catatannya. Kak Ratih kemarin sudah mengirimkan soal sebanyak 10 seperti biasanya malam hari ini kita bahas. Langsung saja kita bahas ya. Penalaran numerik ke-7. Aku buka dulu filenya. Hmm, Sudah terlihat ya. Ya bentar. Hmm. Hmm. Baik. Nah, mari kita langsung mulai saja dari nomor 1. Seperti biasa Kak Nur, kalau belum ada pertanyaan akan membahas dari nomor 1 urut. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Kalau nanti sudah terlanjur terlewat, mau kembali juga sangat boleh gitu ya. Kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1 adalah soalnya persegi panjang yang kelilingnya 70 cm memiliki perbandingan panjang dan lebar 3:2. Luas persegi panjang itu adalah berapa? Nah, kan kita punya persegi panjang. Ini kan untuk panjangnya di sini, ini panjang, ini lebar. Nah, perbandingannya si panjangnya itu adalah 3 dan lebarnya adalah 2. Nah, namun karena perbandingan itu kan adalah diambil yang perbandingan nilai terkecil, maka sebenarnya di sini adalah kelipatan berapanya gitu ya. Berarti kita tambahkan di sini adalah 3x, di sini adalah 2x. Nah, untuk kelilingnya ini yang panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Maka kita akan mendapatkan bahwa keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Sehingga kelilingnya 70 ini akan sama dengan 2 kali panjangnya adalah 3x dan lebarnya adalah 2x. Nih coba kita jabarkan dulu, diperoleh 70 sama dengan 2 dikali 5x. Maka di sini diperoleh 70 sama dengan 10x sehingga x sama dengan 70 dibagi 10. Maka
diperoleh X sama dengan 7. Nah, maka si panjangnya ini yang tadinya adalah 3X itu sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Lalu lebarnya adalah 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, yang ditanya itu adalah luasnya. Maka kita akan mendapatkan, maka luasnya itu sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan 21 dikali 14. Ini boleh dihitung nanti ketemunya berapa, atau kalau kita lihat di opsinya, ini kan satuannya 1 dan 4, berarti hasil dari perkaliannya satuannya harus 4. Sedangkan di opsi yang punya satuan 4 itu hanya satu, yaitu opsi C. Jadi jawabannya adalah yang C. Namun ketika chassis juara menghitung ya 21 dikali sama 14 itu betul ya, hasilnya adalah 294 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, silahkan dicermati dulu. Sesi juara mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, silahkan disampaikan ya. Oke, Deva, ada pertanyaan ya. Awal mulanya 3X dan 2X itu gimana gitu. Nah, karena yang diketahui itu kan perbandingan antara panjang dan lebar ya, Dava ya. Nah, kalau kita tuliskan berarti panjang banding lebar itu sama dengan 3/2. Ini adalah perbandingan terkecil. Nah, 3/2 itu kan bukan berarti panjangnya 3 cm dan lebarnya 2 cm ya. Namun bisa jadi panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm. Ini kan sama, kalau disederhanakan 3/2. Bisa jadi juga, misalkan dia adalah 9/6. Ini juga 3/2 gitu kan. Tapi yang mana yang tepat? Yang punya kelilingnya itu jadi 70. Nah, kita kan nggak mungkin nyoba satu-satu ya. Jadi tugasnya kita adalah 3/2 ini dikali sama bilangan berapa yang memberikan kita nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu, bilangannya dimisalkan sebagai X. 3 dikali berapa sih biar dapat panjang sesungguhnya? Oh, 3 kali X, maka lebarnya juga 2 kali X. Nah, gitu. Ternyata, waktu kita masukkan ke persamaan dari yang diketahui kelilingnya 70, diperoleh X-nya adalah 7. Maka tinggal kita masukkan, oh 3 kali 7, 21, 2 kali 7 adalah 14. Maka yang sebenarnya si panjang banding lebar 3/2 itu adalah 21/14. Begitu, Dava. Apakah sudah terjawab? Oke, sama-sama. Baik, kalau ada pertanyaan lagi boleh dituliskan sambil aku ambil soal nomor 2 dulu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya adalah
Panti asuhan yatim mempunyai persediaan makanan cukup untuk 15 anak selama 8 hari. Jika ada 5 anak lagi masuk panti itu, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu titik-titik hari. Nah, gimana nih? Oke. Nah, eh kita kan punya dua unsur ya. Di sini ada unsur anaknya sebanyak 15 bisa menghabiskan dalam waktu 8 hari. Maka di sini adalah banyak anaknya, di sini adalah harinya. Nah, anaknya mula-mula ada 15, habisnya 8 hari. Lalu ada lagi 5 anak, maka total anaknya bertambah jadi 20. Nah, habis berapa hari nih? Ketika anaknya menjadi 20 kan dia bertambah nih banyaknya. Nah, kalau orangnya makin banyak dengan persediaan beras yang sama, berarti kan akan habis dalam waktu yang lebih cepat ya. Maka banyak harinya ini akan berkurang karena dia terjadi perubahan yang berbeda. Maka kasus ini adalah perbandingan balik nilai. Nah, perbandingan balik nilai. Maka salah satu dibalik yang ada X-nya saja ya, sehingga persamaannya akan diperoleh 15 banding 20 sama dengan X per 8. 8-nya pindah ke ruas kiri. X sama dengan 15 per 20 dikali 8. Maka diperoleh X sama dengan berapa nih? Coba kita coret-coret. 15 sama 20 sama-sama bagi 5 dapat 3 per 4. 8 bagi 4 tuh dapat 2. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 3 kali 2 yaitu 6. Sehingga dia akan habis dalam waktu 6 hari. Oke, silakan cermati nomor 2 dulu. Amelia mau screenshot nomor 1 boleh. Habis ini aku scrollkan ke nomor 1 ya. Oke, untuk yang mau bertanya nomor 2 dulu juga boleh. Oke, sambil aku scrollkan ke atas yang nomor 1. Ini ya nomor 1 ya. Oke, sama-sama Amel. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah perbandingan lagi nih. Tiga bilangan memiliki perbandingan 3 banding 1 banding 2. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 180. Selisih bilangan terkecil dan terbesar. Ini 3 adalah terbesar. Ini yang satu adalah terkecil. Nah, kan kalau konteksnya perbandingan, itu kita bisa gini loh. Yang ditanya, ini sesuatu yang ditanyanya ya, yang ditanya itu sama dengan perbandingan ditanya. Jadi operasi dari nilai di perbandingan. Tapi yang ditanya dibagi dengan perbandingan diketahui. Ingat operasinya juga ya. Diketahui dikali dengan yang diketahui. Nah, untuk di soal ini, yang ditanya itu adalah selisih bilangan terkecil dan terbesar. Berarti
selisih bilangan terkecil dan terbesar itu sama dengan siapa? Nah, yang atas adalah perbandingan yang ditanya. Berarti kita mencari selisih perbandingan terbesar dan terkecil. Terbesar 3, terkecilnya 1. Betul? Lalu, pernya adalah perbandingan diketahui. Apa yang diketahui? Jumlah ketiga bilangan. Maka perbandingan ini juga kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 1 tambah 2 dikali yang diketahui. Jumlah ketiga bilangan adalah 180. Maka kita peroleh 2 per berapa ini? 6 dikali 180. Ini disederhanakan, diperoleh, ini coret, dapat 1 sama 3, 180 bagi 3 itu tinggal 60. Oke, terkecilnya. Oke, maka diperoleh dia sama dengan 60. Jadi selisihnya itu adalah 60 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya kan yang ditanya selisih bilangan terkecil dan terbesar. Betul. Jadi jawabannya adalah 60. Nah, aku mau konfirmasi dikit ya. Untuk yang di pembahasan itu berarti ini kan beda ya. Oh, berarti di pembahasannya dia ada salah nih. Kan harusnya yang ditanya tuh selisih bilangan terbesar dan terkecil. Nah, tapi dia malah cari selisih bilangan terbesar 90 sama 60 dapatnya 30. Ya, harusnya jawabannya 60 ya. Jadi yang ini yang betul, yaitu yang D. Baik, silahkan dicermati dulu chassis juara. Adakah pertanyaan? Oh, ini cara satu ya. Nanti aku kasih tahu cara dua, boleh deh. Baik, belum ada pertanyaan. Aku ke cara dua dulu ya. Cara dua. Mirip kayak nomor satu tadi. Cara dua, kan perbandingannya tadi tuh kita punya 3 banding 1 banding 2. Nah, sesungguhnya kita tuh kan nggak tahu nih si angkanya tuh berapa sama berapa sama berapa. Cuman paling kecilnya nih perbandingannya tuh jadi 3 banding 1 banding 2. Nah, maka si kelipatannya ini kita simbolkan sebagai X. Dapat 3X banding 1X dibanding 2X. Ini nilai sesungguhnya nih. Nah, padahal jumlah ketiga bilangan itu 180. Jadi kalau ini semua kita jumlahkan 3x tambah 1x tambah 2x ini nilainya sama dengan 180. Nah, ini kita jumlahkan semua. Kan dapatnya jadi 6x ya. 6x sama dengan 180. Nah, sekarang kita jadi bisa punya X sama dengan 180 bagi 6. Maka X-nya sama dengan 30. Nah, udah dapat nih X-nya 30. Maka bilangan sesungguhnya ini adalah 3 kali 30 dibandingkan 1 kali 30 dibandingkan 2 kali 30. Maka bilangannya 90 sama 30 sama 60. Nah, maka kita dapatkan ini adalah nilai terbesar, ini nilai terkecil. Jadi, kita punya selisihnya adalah terbesarnya 90 kurangi terkecilnya 30 dapatnya 60. Nah, ketemunya sama ya. 60 dan 60. Nah, tinggal chassis juara pilih mau pakai cara yang atas atau pakai cara yang bawah. Gitu. Nah, aku tulisin aja ya, yang atas tuh cara satu. Di sini. Ini cara satu. Nah, ini cara
2. Oke, itu untuk nomor 3 dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum ada, kita pindah ke nomor 4 ya. Nomor 4, perbandingan lagi. Ini sepertinya perbandingan terus ya. Soalnya adalah jumlah uang A sama dengan 2 per 3 B. Jumlah uang B sama dengan 4 per 3 C. Jumlah uang mereka adalah 870.000. Selisih uang A dan B itu adalah berapa? Em, ini ada dua cara juga. Coba kita cara satu dulu ya. Cara satu. Nah, kita ubah uangnya kan ada uang A, B, C ya. Itu sama dengan 870. Jadi persamaannya tuh kita bakalan dapat uangnya si A tambah uangnya si B tambah uangnya si C itu 870.000. Nah, pertama dia bilang A itu sama dengan 2 per 3 B. Ya udah, kita bisa langsung ganti ini 2 per 3 B ditambah si B ditambah, nah C-nya nggak tahu, dapatnya dari sini. Nih, B sama dengan 4 per 3 C. Maka kita bisa dapat C sama dengan, ini ditukar ke kiri, jadi dibalik 3 per 4 B. Itu ya. Nah, kita substitusi, jadi C-nya diganti 3 per 4 B. Sama dengan 870.000. Selanjutnya, karena variabelnya sudah sama, B semua, kita jumlahkan. Samakan penyebutnya ini jadi per 12 ya. Ini di per 12 kan 4, jadi yang atas 2 kali 4, 8 B. Ini 1 B itu jadi 12 per 12 B. Tambah ini biar jadi 12 kan kali 3 ya penyebutnya. Berarti atas juga kali 3. 9 per 12 B sama dengan 870.000. Nah, ini kita jumlahkan semua pembilangnya. Kalau penyebutnya di sini sudah ya 12. 8 tambah 12, 20. Tambah 9, 29 B. Sama dengan 870. Nah, terus kita cari B-nya. B sama dengan 870.000 dikali 12 per 29. Maka diperoleh B-nya adalah ini tuh berapa ya hasilnya ya B-nya ya. Bisa disederhanakan nggak? Ini nggak bisa. 29, 58. Oh, ini kali 3 ya. Kali 3, 60 tambah 2. Betul. Ini dapat coret-coret 30.000 dikali sama 12 jadinya dapat 360.000. Nah, dapat B-nya 360.000. Yang ditanya selisih A sama B. Kita cari dulu A-nya. A-nya berarti sama dengan 2 per 3 B. Maka sama dengan 2 per 3 dikali 360.000. Ini disederhanakan, coret, coret.
ini dapat 120 kali 2, 240. Nah, 240.000. Maka kita bisa mencari jadi selisihnya antara A sama B itu kan gedean yang B ya. Berarti B kurangi A. Terus sama dengan 360.000 dikurangi 240.000. Jadi jawabannya adalah 120.000. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu 120.000. Itu. Oke. Bisa mati dulu chassis juara. Mungkin ada pertanyaan. Yang lingkaran, oh ya Nova ada pertanyaan ya. Kak, itu lingkaran merah gimana maksudnya? Yang lingkaran merah ini kan awalnya tuh kita punya ini ya Nova ya. B sama dengan 4/3 C. Tapi kita tuh maunya dapet C sama dengan. Nah, maka ini aku ubah nih. B yang awalnya B sama dengan 4/3 C. Aku ubah menjadi C sama dengan 3/4 B. Biar bisa dimasukkan ke sini. Kenapa kok nggak langsung, kenapa kok harus diubah dulu? Karena biar variabelnya tuh sama B aja gitu. Kalau langsung kan nggak bisa ya. Soalnya ya C-nya mau diubah jadi apa? Di sini kan dapatnya B sama dengan 4/3 C. Kenapa kok nggak B-nya aja yang diubah Kak jadi 4/3 C? Ya nggak bisa. Kita kalau ngubah-ngubah itu harus dapat variabel yang sama. Kalau kita masukin di sini 4/3 C, nanti si A-nya kan dia nggak tahu sama dengan berapa C. Jadi ya, kita buat ke B aja semua gitu. Gitu. Untuk yang ini, ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Ini tuh ada cara satu lagi deh, tapi aku nggak tahu bakalan lebih mudah atau lebih susah. Coba aku tunjukkan aja ya. Nanti chassis juara bisa milih mau pakai cara yang mana. Cara dua ya. Ini kan awalnya kita punya A sama dengan 2/3 B ya. Nah, ini kita pindah B-nya ke ruas kiri. Jadi dapat A dibanding B itu sama dengan 2/3. Ini ya aku tulis ya. A banding B itu sama dengan 2/3. Terus yang satunya kan kita punya B sama dengan 4/3 C. Nah, C-nya juga pindah ke kiri, jadi B banding C. Itu sama dengan 4/3. Nah, berarti kalau aku tulis di bawahnya, nih jadi B banding C itu sama dengan, ini letaknya disesuaikan ya, punyanya B, 4/3. Gitu. Nah, terus ini kita kalikan. Nah, dapatnya adalah 12. Gitu ya. Duanya dikali sama 4. Ini dapat 8. Terus tiganya kali sama 3. Ini dapat 9. Bandingkan. Ini adalah perbandingan untuk A banding B banding C. Nah, sama kayak tadi, karena kita nggak tahu ini kelipatannya berapa, jadinya tuh dikasih X. Maka dia menjadi 8X banding 12X banding 9X gitu ya. Nah, padahal jumlah uang mereka bertiga itu 870. Maka bisa dituliskan bahwa 8X tambah 12X tambah 9X sama dengan 870.000. Nah, poinnya oke, kayak gini dulu. Terus, ini hasilnya 8 tambah 12 tambah 9 itu kan 29X ya, sama dengan 870.000. Nah, sekarang kita bisa cari X-nya itu sama dengan
870.000 dibagi sama 29. Jadi dapat X-nya sama dengan, berapa tadi udah ngitung deh, 30.000. Nah, ini 30.000 ya. Maka dapat X-nya adalah 30.000. Sekarang kita mau cari selisihnya antara A dan B. Selisih B dikurangi A. Bawahnya aja. Selisih B dikurangi A. Boleh pakai perbandingannya dulu nih. Perbandingan B-nya 12X. Jadi 12X dikurangi sama A-nya 8X. Di sini adalah 8X. Maka kita peroleh dia adalah 4X. Nah, X-nya udah dapat 120.000. Maka dapat 4 dikali 120.000. Maka, bukan, X-nya 30.000. Malah udah tak hitung. Bentar ya, ini diganti. Ini jadinya 4 dikali sama 30.000. Nah, baru deh dapatnya adalah 120.000. Nah, ketemunya sama ya, sama-sama 120.000. Boleh dipilih kira-kira yang lebih mudah yang mana? Atau ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Oke, sambil aku lihat soal nomor 5 ya. Mungkin masih mencari-cari apa nih yang mau ditanyakan gitu ya. Nah, ini udah tambah nih. Udah tambah Amel tadi ya sama Kurniawan. Baik, aku lanjutkan dulu ya chassis juara ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita kembali lagi juga boleh. Sekarang nomor 5 ya. Masih perbandingan lagi di soal nomor 5. Dia bilang diketahui perbandingan nilai dirga banding Ervan adalah 2:3. Nilai dirga banding Firza adalah 3:5 dan rata-rata nilai ketiga anak itu adalah 75. Jumlah nilai dirga dan Firza adalah berapa ya? Kalau gini, kita coba cari perbandingannya dulu ya. Ini yang ada di dua-duanya kan dirga. Jadi aku mau taruh dirganya di tengah. Jadi dibalik ya antara Ervan sama dirga. Jadi E banding D-nya itu sama dengan 3:2. Terus sekarang dirga sama Firzanya di bawahnya. Dirga sama Firza itu sama dengan 3:5. Nah, sama kayak tadi, ini dikalikan. 2 kali 3 adalah 6. Terus, si tiganya ini kali sama ini. Jadi dapat 9. Terus, si limanya kali sama atas. Berarti dapat 10. Nah, ini adalah perbandingan ketiga-tiganya. Ervan banding Dirga banding Firza. Nah, aslinya berapa? Dikali suatu bilangan yang kita simbolkan sebagai X. Gitu.
Terus yang diketahui lagi adalah rata-rata ketiga anak itu. Jadi kita taruh di sini aja ya. Rata-ratanya kan X bar nih. Itu sama dengan 75. Nah, dia diperoleh dari total nilai dibagi sama tiga anak ini. Itu sama dengan 75. Maka kita mendapatkan total nilainya itu sama dengan 75 dikali sama 3. Jadi diperoleh total nilai sama dengan 75 kali 3 itu 225. Padahal total nilai anak ini adalah sama dengan 9x ditambah 6x ditambah 10x sama dengan 225. Maka ini dijumlah semua 9 tambah 6, 15 tambah 10, 25 ya. Jadi 25x sama dengan 225. Maka X sama dengan 225 dibagi 25. Itu dapatnya adalah berapa ini? Dapatnya adalah 9 ya. Nah, dapat X-nya 9 sehingga masing-masing kita punya perbandingannya di sini dapatnya adalah 9 dikali sama 9 dibandingkan 6 kali 9 dibandingkan 10 kali 9. Maka sama dengan 81 banding 54 banding 90. Nah, yang ditanya jumlah nilai Dirga dan Firza. Jadi, Dirga tambah Firza sama dengan Dirganya yang tengah 54, terus Firzanya yang belakang 90 tambah 90 sama dengan 144. Jadi jawabannya, berapa nih? Bener ya, 144. Jadi jawabannya tuh harusnya yang E. Gitu. Oh, di kuncinya dia D ya. Harusnya yang E, 144. Oke, silakan dicermati dulu. Tadi ada pertanyaan deh kayaknya. Oh ya, ada pertanyaan dari Amelia. Kak, saya nomor 4 nyamain penyebut pakai C bukan B. Kira-kira saat pengerjaan lebih cepat atau sama aja ya? Baik, yang nomor 4 tadi ya, ini variabelnya pakai C. Boleh kok pakai C. Kalau pakai C, berarti yang si A-nya ini dikonversi dua kali. Kan nanti C-nya tetap C, B-nya jadi 4/3 C. Nah, nanti Amel harus nyali A sama dengan 2/3 dikali 4/3. Jadinya kan nggak bisa dicoret kan, 8/9. Kayaknya itu bakalan kerja dua kali. Jadinya lebih efisien kalau dijadiin B aja. Karena kita cukup konversi satu yang si C sama dengan aja. Kalau dijadikan C, kita yang A-nya harus kerja dua kali. Dan penyebutnya sepertinya akan lebih besar. Nggak cuman 12 gitu ya. Untuk pertanyaannya Amel, oke, yang ini, yang nomor 5, ada yang mau bertanya dulu? Yang nomor 4 lagi juga boleh. Sama-sama Amel. Baik, coba kita lihat soal nomor 6 ya.
Oke. Menurut lanjut dulu di soal nomor 6. Kalau nanti mau tanya nomor 5 boleh ya. Soal nomor 6. Bilangan 4 angka yang dapat dibentuk dari angka 6, 7, 8, dan 9 dengan angka 7 yang muncul tepat 2 kali. Nah, ingat ya, syaratnya adalah muncul tepat 2 kali. Jadi si angka 7 ini harus muncul 2 kali. Ketika dia adalah 4 digit, maka bilangan 4 digit itu kan bakalan jadi kayak gini. Bilangan 4 digit itu dia bakalan punya 4 kotak. Di mana paling depan ini adalah kotak ribuan. Ini ribuan. Lalu nomor 2 ini adalah ratusan. Ini adalah puluhan. Ini adalah satuan. Nah, si tujuhnya bisa ditaruh di ribuan ratusan, bisa ribuan puluhan, bisa ribuan satuan. Jadi dia bisa kayak gini loh. Contohnya bilangannya bisa 77xx, bisa 7x7x, bisa 7xx7 dan seterusnya. Kita kan nggak mungkin ngitung satu-satu ya. Nah, jadi banyak cara meletakkan angka 7 tepat 2. Banyak cara angka 7 muncul 2 kali. Itu adalah kombinasi 2 dari 4. Nah, karena tempatnya ada 4, tapi tujuhnya hanya menempati 2. Jadi kombinasi 2 dari 4. Coba aku tuliskan rumus kombinasi dulu ya buat mengingat-ingat. Tapi kayaknya pernah deh. Oh, Kak Nur pernah pernah ingat, pernah membahas peluang. Nah, jadi udah pernah ini kombinasi R dari N. Itu rumusnya adalah rumus kombinasi ya. Kombinasi. Yaitu N faktorial dibagi N kurangi R faktorial kali R faktorial. Nah, coba kita hitung di sini. Maka bakalan dapat 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Maka dapat 4 faktorial bagi 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, sekarang kita mau menjabarkan si empatnya ini cukup sampai ke 4 faktorial saja karena bisa dicoret jadi 4 kali 2 faktorial dibagi, ini aku jabarkan yang depan ya, 2 kali 1 kali 2 faktorial. Maka ini bisa dicoret. Ini coret, 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 coret. Tinggal, eh ya, kok tinggal 2? Bentar, bentar. Ada yang salah ini. Banyak cara angka 7 muncul 2 kali. Oh, ada yang ketinggalan. Astaga, sorry jadi sejarah. Kan kalau faktorial tuh 4 kali 3 kali 2 faktorial. Jadi yang ketinggalannya di sini. Harusnya ada kali tiganya. Iya bener Nova, kurang tiganya kelewatan. Makasih. Ntar aku hapus dulu. Tiganya tarusin aja ya, nyempil ya. Nah, gini ya. Nah, berarti harusnya ada tiganya di sini. Hmm, kok ini nggak bisa? Oke, bentar. Ini jadinya, aku lanjutin dulu aja ya. Jadinya 2 kali 3 ada 6 cara. Nah, 6 cara ini. Bentar, aku refresh dulu ya, biar bisa di-scroll. Nah, ini kan kita udah ketemu nih cara meletakkan si angka 7-nya. Sekarang
Karena kita baru ngisi dua kotak, berarti kan ada dua kotak lagi yang harus kita isi nih. Nah, berarti kita mau cari yang di sebelah kanan sini adalah cara mengisi dua kotak yang lain. Banyak cara mengisi dua kotak lain. Karena kotaknya yang mana kita nggak tahu dan kita udah mencari caranya pakai kombinasi, jadi ini kotaknya bebas ya. Cukup dua aja. Karena tujuhnya sudah dimunculkan, udah kita hitung di sini 6 cara. Lalu yang dua kotak lainnya itu cuman bisa diisi angka 6, 8, atau 9. Jadi ini ada tiga pilihan. Karena dia tidak ada kata-kata angkanya harus berbeda, maka angka itu boleh muncul berulang. Sehingga di kotak selanjutnya yang bisa muncul juga angka 6, ada angka 8, ada angka 9. Jadi di sini juga 3. Sehingga diperoleh banyak caranya adalah 9. Nah, karena kita sudah menghitung banyak cara muncul tepat angka 7-nya dua kali adalah 6 cara. Dan juga untuk mengisi dua kotak yang lain ada 9 cara. Berarti total caranya itu adalah diperoleh 6 dikali 9, maka sama dengan 54 cara. Sehingga ini tidak ada di opsi, ini adalah opsi F, gitu ya. Oke, boleh dicermati dulu casis juara. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Ya, rumus kombinasinya di atas ini. Nah, silahkan diingat-ingat karena kalau peluang lumayan sangat sering ya. Ada kombinasi, ada kaidah perkalian, ada permutasi, ada peluangnya itu sendiri. Tuh. Oke, nah sekarang aku mau memperlihatkan si yang di pembahasan. Kalau di pembahasan itu kan caranya adalah seperti ini ya. Oke, ini kalau di pembahasan, nah caranya adalah seperti ini. 6, ini kan kayak yang kita ngitung dua angka lain. Nah, kalau di sini dia ngitung angka tujuhnya di depan ini, itu dia ngisinya ada 4 pilihan dan 4 pilihan, maka yang bisa muncul di sini, yang bisa muncul di sini, itu adalah angka di soal tadi. Semuanya 6, 7, 8, 9. Maka ketika yang muncul bukan 7, itu akan menyalahi aturan bahwa 7-nya tepat muncul dua kali. Berarti kontra dengan aturan bahwa bahwa angka 7 tepat muncul dua kali. Nah, gitu. Kalau pembahasannya kayak gini, harusnya di soal kata-katanya adalah banyak cara yang mungkin eh, jika angka tujuhnya bisa muncul dua kali. Jadi bukan tepat muncul dua kali, tapi bisa muncul dua kali. Nggak juga deh, nggak bisa kayak gitu juga kata-katanya. Nggak bisa ini juga. Kalau bisa muncul dua kali, oh, jadi, iya benar, bisa muncul dua kali. Kalau dua kali juga harus empatnya dua. Oh iya benar, kalau bisa muncul dua kali, baru kayak gini pembahasannya. Tapi kalau tepat muncul dua kali, jadi di dua kotak itu harusnya yang muncul angka 7 doang, gitu ya. Dan sebenarnya kalau kata-katanya pun yang aku koreksi bisa muncul dua kali, pembahasannya nggak cukup
jadi 144 karena harus dikali sama kombinasinya. Karena letak tujuhnya itu nggak selalu di kotak ribuan dan di ratusan, bisa juga di kotak puluhan sama satuan. Jadi caranya kalau yang tadi salah ya. Jadi jawabannya dapatnya 54 cara. Itu oke. Ada pertanyaan dari Amel. Kak, saya mau nanya yang bagian bilangan 4 digit sama contohnya itu. Maksudnya gimana ya, Kak? Oh, oh, gini Amel, yang bagian sini kan. Ini kan. Nah, oh, ini di soal dia bilangnya bilangan 4 angka, tapi sebenarnya biasanya kita nyebutnya tuh 4 digit. Jadinya itu kalau bilangan 4 angka itu kayak angka 1000, angka 2000, 1500 itu tuh adalah bilangan 4 angka atau 4 digit. Tapi kalau kita punya 50, 20, 21 itu namanya 2 angka atau 2 digit gitu ya. Nah, kalau bilangan 4 angka atau 4 digit itu berarti dia punya ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, contohnya ini adalah aku memberikan contoh si angka tujuhnya yang muncul tepat 2 kali itu bisa jadi si angka 7 bakalan terletak di ribuan dan di ratusan. Di puluhan sama satuan ya kita nggak tahu, maka aku simbolkan sebagai X gitu ya. Terus contoh yang kedua, bisa aja loh angka tujuhnya itu munculnya di ribuan sama di puluhan. Maka di ratusan sama di satuan tuh nggak tahu, jadi aku tulis sebagai X. Terus bisa juga angka tujuhnya itu muncul di ribuan sama di satuan. Nah, yang tengah di ratusan sama puluhan tuh kita nggak tahu, maka aku simbolkan sebagai X. Tapi ini masih dan seterusnya, kan kita nggak mungkin ngitung satu-satu. Terus kalau mau ngitung, kita bisa pakai kombinasi. Jadi dia kombinasi 2 dari 4 gitu. Jadi dapatnya adalah 6 cara. Ini sebenarnya kalau dilanjutin ya tinggal 2 lagi sih, bisa aja sebenarnya. Cuman aku nggak tahu kalau bakalan cuma dapat 6 gitu loh. Jadi pakai rumus kombinasi gitu. Gitu, Amelia, apakah terjawab pertanyaannya? Oke, sama-sama Amel. Baik, chassis juara itu untuk yang nomor 6 ya. Kalau ada yang mau tanya lagi dulu boleh sambil aku pindah ke nomor 7 ya. Nomor 7. Sebuah toko memberikan diskon sebesar 10% untuk setiap pembelian sebesar 200.000. Kemudian kelebihannya akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Askia belanja sebesar 350.000 uang yang harus dibayarkan. Nah, berarti kita mencari besar diskonnya saja dulu. Besar diskonnya kan dia yang didiskon dibagi 2 nih. Totalnya belanjaan si Askia kan 350.000. Yang 200.000 itu dapat diskon berapa persen nih? 10%. Jadi ini dikali sama 10%. Sedangkan untuk yang sisanya berarti yang 150.000 itu dia dapat diskon 20%. Nah, kita hitung ini dapatnya berapa? Ini 10 per 100 kali 200.000 ditambah 20 per 100 dikali 150.000. Ini coret, 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 tinggal 20.000. Terus ini coret, 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 coret. 15.000 kali 2, 30.000. Nah.
Maka diperoleh besar diskonnya adalah 50.000. Jadi uang yang harus dibayarkan adalah sebesar uang yang harus dibayar itu berarti 350.000 dikurangi 50.000, maka dapatnya adalah 300.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, ini adalah materi aritmatika sosial ya. Biasanya memang jadi satu kesatuan sama perbandingan. Kita kan dari tadi di atas kan perbandingan mulu ya. Ya, kalau ada pertanyaan boleh untuk soal nomor 7 sambil lanjut nomor 8 ya. Oke, nomor 8. Ada suatu pola, perhatikan pola berikut. Ada pola satu, pola 2, pola 3, pola 4. Banyak segi 5 pada pola kelima dan keenam. Nah, kita tinggal ngelanjutin aja sih ya. Pola satu ada satu, pola 2 ada 3, pola 3 ada berapa ini? 6, pola 4 ada 10. Nah, ini tambah berapa ya? Ini tambah, kok 4 sih? Tambah 2, ini tambah 3, ini tambah 4, berarti ke sini harusnya tambah 5, ke sini tambah 6. Jadi kita mendapatkan 15 sama 21. Jawabannya adalah yang B. Nah, lumayan nih kalau dapat soal kayak gini cepet ya ngerjainnya nggak ada 1 menit. Tapi biasanya dari sekian banyak soal pasti ada yang mudahnya kok, nggak mungkin akan susah semua ya. Nah, biar biar apa ya bisa saling melengkapi waktunya di soal yang mudah kan kita bisa cepat ngerjainnya. Nanti sisa waktu untuk yang soal mudah tuh bisa dipakai di soal yang susah gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya sekarang ya. Soal nomor 9. Mana nih? Nah, ini. Nah, soal nomor 9. Nah, oke. Soal nomor 9. Kok hilang-hilang mulu? Ah, akhirnya muncul. Soal nomor 9, harga beli sepeda motor Raka adalah kok 150.000. Bukan 15 juta. Harga beli sepeda motor Raka adalah 15 juta. Terus biaya perbaikannya adalah 2.500.000. Harga tersebut dijual kembali dengan harga 17 juta. Maka Raka mengalami apa? Kan berarti eh, harga belinya, harga belinya si Raka ini itu termasuk biaya dia memperbaiki ya. Jadi kalau kita total harga beli itu sama dengan 15 juta ditambah 2.500.000. Maka dapat 17.500.000. Terus harga jualnya itu adalah 17 juta. Berarti si Raka ini dia kan rugi ya. Rugi harga belinya 17.500.000 dikurangi 17 juta. Maka dia rugi sebesar
500.000. Nah, kita tugasnya mencari persentase rugi. Jadi, persentase ruginya itu adalah kerugiannya dibandingkan sama harga beli. Nah, dikali sama 100%. Maka yang kita dapatkan adalah 500.000 dibandingkan dengan harga belinya termasuk perbaikannya 17.500.000 dikali 100%. Mari kita coret-coret. Nolnya 5 ya. Coret, coret. Terus ini dibagi sama 5 berapa ini ya? Dicoret-coret 15 3 25 35. Jadi kita masih punya sama dengan 100 per 35%. Berapa ya kalau disederhanakan? Dibagi sama 5 itu dapat 20 per 7%. Ini kalau dijadikan koma-koma dapat 2, ini chassis juara cari koma-komanya 20 bagi 7 kan yang mendekati 20 kalau dikali 2 sini 14 terus ini tinggal 6. Nah, karena nggak bisa bagi 7 tambah nolnya sini koma. Ini yang mendekati ada 56 tuh kali 8. Terus ini dikurangkan tinggal 4 tambah nolnya satu lagi. 35. Ini 5. Ini dikurangi ini 5. Ini sampai nggak habis ya, cukup sampai ini aja jadi 2,85%. Nggak ada di opsi, jadi jawabannya ini adalah opsi F ya. Di pembahasan di soalnya itu dia dapat 2,97 tapi dia salah ambil harga belinya. Harga belinya malah dia naruhnya 17 juta. Gitu ya. Itu yang salahnya. Baik, silakan cermati dulu kalau ada yang mau ditanyakan, sasis juara. Baik, kalau begitu aku lanjut dulu ke nomor terakhir ya, nomor 10. Nah, soalnya adalah jika X adalah semua bilangan cacah antara 0 sampai 10 dan Y adalah semua bilangan prima antara 0 sampai 10, maka maka apa ini? Maka yang benar yang mana gitu kali ya? Maka oke. Coba kita cari dulu X-nya ini siapa saja sama Y-nya ini siapa saja. Bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu berarti dimulai dari antara 0 sampai 10. Berarti dari 1, 2, cacah itu dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 10-nya nggak ikut karena dia katanya adalah antara. Terus Y-nya, semua bilangan prima antara 0 sampai 10. Prima dimulai dari angka 2, lalu 3, lalu 5, lalu 7, 9-nya tidak. Nah, X sama dengan Y tentu tidak, karena ada yang tidak sama.
Nomor satu salah. Lalu X kurangi 5 sama dengan Y kurangi 3. Sesungguhnya eh, soal ini menurutku menimbulkan banyak persepsi ya. Karena kita bisa mencari bilangan untuk yang ketika X sama dikurangi 5 sama dengan Y dikurangi 3. Misal kita ambil dari X-nya itu adalah 9, lalu kita ambil dari Y-nya itu adalah 7. Kan bisa ya, berarti ini 9 kurangi 5 dapat 4. Ini 7 kurangi 3 dapat 4. Ya kan? Tapi ini tidak berlaku untuk semua. Jadi ya ini salah. Ini juga pasti salah, karena tidak selalu juga ya, selalu. Jadi jawabannya adalah E. Tapi menurutku kayaknya soal kayak gini nggak akan keluar deh, karena soalnya terlalu ambigu, banyak persepsi yang hadir di sini. Gitu ya. Oke, ngomong-ngomong ini karena ada bilangan-bilangan nih, aku coba coba tuliskan beberapa bilangan yang sering muncul istilahnya ya. Kita itu punya bilangan prima, ya kan? Prima, bilangan prima. Nah, ini dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus kita punya bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 terus urut. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setelah asli, ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu sama kayak asli, tapi dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu setelah cacah, itu ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini dimulai dari negatif. Negatif tak hingga titik-titik. Misal ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Gitu. Nah, ini kan bulat. Setelah bulat, di atasnya lagi itu ada yang namanya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa diubah ke bentuk pecahan perperan. Misalkan kita punya dari negatif tak hingga. Ada negatif 1, negatif setengah, ada 0, ada setengah, ada 1, gitu, dan seterusnya. Nah, di atasnya lagi yang mencakup semua ini itu namanya bilangan real. Bilangan real itu adalah semua bilangan yang pernah kita temuin di sekolah, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah ya, SMP, SMA. Itu berarti di sini ada misalkan dari negatif akar 2, negatif 1, negatif setengah, negatif 0,25. Ini sampai 0, ini 0,25, ini ada setengah, ini ada 1, ini ada akar 2. Pokoknya bentuk semua bilangan yang pernah dipelajari dari SD sampai SMA gitu ya. Kenapa kok aku bilangnya kayak gitu? Karena kalau besok khususnya yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang ambil matematika itu ada tambah lagi di sampingnya real itu ada imajiner. Nah, ada imajiner ya gitu. Ini ada imajiner yang real. Nah,
Ini si akar-akarnya ini dia termasuknya irasional ya. Ini ada yang kelewatan, ada irasional. Nih bilangan irasional itu adalah bilangan yang nggak bisa dinyatakan ke bentuk perperan. Jadi bisa dari negatif akar 3, negatif akar 2, terus sampai akar 2 ada akar 3 bahkan pi itu juga termasuknya irasional. Jadi kalau kita punya 2 pi sama dengan 22/7 atau 3,4 bukan dia sesungguhnya, dia hanya mendekati untuk membantu kita dalam mengerjakan soal. Nah, semua bilangan itu kan sebenarnya saling berhubungan nih. Jadi kita bisa menggambarkan ke dalam suatu diagram Venn di mana nanti bentuknya akan dapat seperti ini. Yang di paling dalam itu adalah bilangan prima. Itu. Nah, ya nanti ada bilangan prima. Nah, di yang mencangkup prima, prima ini termasuk ke dalam bilangan asli, ya toh. Terus si bilangan asli ini dia termasuk ke bilangan cacah. Nah, cacah ini termasuk ke bilangan apa atasnya tuh bulat. Nah, berarti si prima juga termasuk ke bulat ya. Dan semua yang ada di bulat ini dia termasuk ke rasional. Nah, ini si rasionalnya ini punya kotakan sendiri dan irasionalnya ini berdiri sendiri di sampingnya. Irasional. Dan semua yang mencangkup bilangan rasional dan irasional ini dia dinamakan bilangan real. Itu. Oke, ini semuanya ini yang mencangkup ini dinamakan bilangan real. Gitu ya, ya hubungannya mereka semua. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Amel. Berarti kita harus hafal jenis-jenis bilangan, Kak. Tapi untuk soal yang sering keluar itu bilangan aja ya. Baik. Nah, benar banget yang dibilang Amel. Akan sangat lebih bagus ketika kita hafal ini semua. Kenapa? Karena di soal yang muncul itu bisa berbeda-beda. Kalau yang sering itu biasanya adalah prima. Nah, biasanya kan di peluang nih, yang muncul adalah angka prima gitu. Harus tahu prima itu siapa aja sih, dihafal dari 2, 3, 7, 11, dan seterusnya. Kadang muncul juga dia di himpunan. Kalau soal tentang himpunan tuh ada kata-kata yang biasanya menggunakan asli. Misalkan X adalah eh, bilangan asli antara berapa sampai berapa. Nah, itu kita harus tahu bilangan asli. Cacah itu jarang keluar, tapi ya gampang aja dihafalin. Cacah itu tinggal asli tambah bulat itu juga sering keluar. Jadi dia pokoknya yang bulat-bulat. Nanti biasanya di bilangan juga sih keluarnya di bilangan. Rasional sama irasional biasanya untuk soal seleksi jarang. Kalau bilangan real justru dia yang lebih sering. Apalagi kalau lagi di soal mengenai fungsi, fungsi komposisi, fungsi inverse. Biasanya dia bakalan ada fungsi FE, mengatakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real gitu kan. Tapi biasanya kalau di soal itu dia tidak akan berpengaruh banyak. Dia hanya sebagai syarat yang harus tertulis agar soal itu bisa dikerjakan. Seandainya pun tidak tertulis tapi soalnya konteksnya seperti itu berarti kita anggap fungsinya adalah dari bilangan real gitu ya. Tapi biasanya yang sangat mempengaruhi di soal bilangan itu yang sering muncul adalah prima asli sama bulat sih ya. Prima asli sama bulat yang sering banget muncul. Itu yang mungkin harus dihafal ya. Gitu.
Ada lagi yang mau ditanyakan dulu, Justice Juara? Oke, ini sudah soal 1 sampai 10 ya. Mana nih yang mau ditanyakan dulu? Atau mau lihat soal yang atasnya dulu juga boleh. Tadi kebetulan soal kita sih kebanyakannya perbandingan ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, karena waktunya masih ada, coba aku carikan soal aja ya. Nanti coba di ini coba dikerjakan. Nah, ini Kak Nur kan namanya soal trigonometri, karena trigonometri juga sering keluar dan kita soalnya baru ketemu beberapa kali. Aku kasih soal trigonometri aja ya, Cis Juara ya. Coba silakan dikerjakan. Aku tuliskan aja soalnya. Soal trigonometri. Nah, latihan soal. Soalnya bilang jika ada sudut alfa yang nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat, lalu diketahui dan nilai dari cos alfa itu sama dengan 3/4. Terus pertanyaannya adalah di antara pilihan berikut, di antara pilihan berikut, yang benar adalah mana? Yang benar adalah titik-titik. Nah, pernyataannya ada 4. Pertama, yaitu sin alfa sama dengan 4/7. Lalu, pernyataan nomor 2 adalah tan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan 3/7. Pernyataan 3 di sini ya, cos alfa itu kurang dari sin alfa. Lalu pernyataan nomor 4 adalah tan alfa sama dengan akar 7/3. Nah, coba cek. Ini yang benar pernyataan nomor berapa saja? Nah, ini soalnya ya. Oke. 3 menit boleh ya. Yang sudah ketemu jawabannya, silahkan langsung dituliskan di kolom chat. Dapatnya yang pernyataan nomor berapa saja.
Oke, Amel. Nah, kita bahas aja kali ya, karena kemarin kan habis liburan nih, mungkin kita perlu merefresh lagi, pemanasan dulu lagi ya. Baik, eh mari kita bahas bersama-sama untuk soal ini. Kan kita punya alfanya itu adalah dari 0 sampai 90 derajat. Nova juga ya. Itu ya udah bikin eh apa nih, udah mendidih gitu ya, buat mikirin soal trigonometri satu nih. Nah kan kita punya alfanya dari 0 sampai 90 derajat. Berarti si alfa ini sudut lancip. Nah, lancip berarti dia ada di suatu segitiga siku-siku. Kita gambarkan nih siku-sikunya. Nah, dilihat dari sudut alfanya, kita punya sisi depan, sisi samping, sisi miring. Nah, yang diketahui adalah cos alfa. Cos itu perbandingan apa sih? Samping miring. Berarti 3 ini buat sampingnya, 4 ini buat miringnya. Kita letakkan ke gambarnya. Sampingnya itu dapat 3, miringnya dapat 4. Nah, kan kita mau cari sisi depan. Nah, di sisi depan ini pakai Pitagoras. Jadi akar dari miring kuadrat 4 kuadrat dikurangi sama tegak kuadrat berarti 3 kuadrat. Maka kita bisa dapat akar dari 16 kurangi 9. Ini adalah akar 7. Nah, maka kita bisa dapat nih satu-satu sekarang si sin alfa, cos alfa, sama tan alfanya ya. Sinnya kan udah dapat, berarti sin alfanya nih, depannya akar 7, miringnya 4. Terus tan alfanya adalah, depannya adalah akar 7, sampingnya 3. Nih, bener nggak sin alfanya di soal? Oh, dia 4/7, jadi ini salah. Terus tan alfanya akar 7/3. Berarti ini benar. Akar 7/3 ya. Berarti pernyataan nomor 4 bernilai benar. Nomor satu yang salah. Terus ini. Benar nggak cos alfanya kurang dari sin alfa? Cos alfanya di soal kan dia punya 3/4. Benar nggak kurang dari sin alfanya akar 7/4? Hmm, akar tujuh. Nah, ini kita jadikan ke bentuk akar semua. Ini akar 9/4. Kalau dia bilang kurang dari akar 7/4, maka ini salah, gitu ya. Kan harusnya lebih dari 9 lebih dari 7. Satu salah, 3 salah. Nah, kurang nomor 2 nih. Gimana untuk yang nomor 2? Di nomor 2 ini kita bisa mencari dulu. Yang besarnya adalah 90 derajat dikurangi alfa itu yang bagian mana sih? Nih ya, misal sudut sini. Kan sudut dalam segitiga itu totalnya 180 derajat. Sini udah 90. Berarti yang di sini itu tinggal 90 derajat kurangi alfa. Nah, ini sudut 90 derajat kurangi alfa. Maka dilihat dari warnanya yang merah ya. Di depannya itu berarti ini menjadi sisi depan, ini jadi sisi samping. Maaf, samping ini miringnya sama. Nah, maka kita bisa punya tan 90 derajat min alfa itu sama dengan desa atau desa. Depannya yang merah ada di sini. Berarti dia nilainya adalah 3. Ini 3 per sampingnya adalah di sini. Berarti nilainya adalah akar 7. 3 per akar 7. Maka pernyataan 2 bernilai benar. Jadi yang benar adalah nomor 2 dan 4. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu chassis sejarah untuk yang ini, yang trigonometri ya, karena kan katanya lumayan sering keluar ya yang trigonometri ya.
Ya masih ada siapa aja? Masih ada Deva, Amel, Kurniawan, sama Nova. Keren nih. Kak Nur suka semangatnya kalian semua. Nah, ini bisa di screenshot dulu mungkin ya, karena kan nggak ada di soal tadi. Oh, sering keluar ya, tapi tidak susah ini ya. Oh, oke, ya nggak apa-apa. Ini kebetulan Kak Nur dapetnya soal susah ya. Semoga kalau kita belajarnya udah susah, besok kalau keluar gampang ini bisa makin cepet sesi sejarah yang ngerjainnya. Oh, Kak Nur tahu deh, yang bikin susah karena yang diketahui ini ya. Yang diketahui si cos alfa sama dengan ini, terus kita harus bikin segitiga sendiri ini ya yang bikin susah ya, kayaknya ya. Oke, atau mungkin seringnya yang keluar ini ya, apa triple Pythagoras. Apa tuh triple Pythagoras ada 3, 4, 5, ada 5, 12, 13, dan seterusnya ya. Oh iya benar. Terus harus 2 kali untuk menentukan sisi ya. Iya sih, itu yang bagian susahnya emang itu benar. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini soal susah, besok kalau gampang, nah semuanya bisa mengerjakan. Itu ya. Baiklah, Casis juara. Untuk malam hari ini kita sudah membahas soal sebanyak 10 tambah 1 trigonometri. Jadi lah ya, di pertemuan selanjutnya kalau ada request materi silahkan disampaikan. Jadi kita kalau masih ada waktu sisanya bisa kita bahas gitu ya. Nah, untuk malam hari ini kita cukupkan dulu pertemuan ketujuhnya. Kita bakalan ketemu lagi pertemuan ke-8 di hari Kamis begitu. Baiklah, untuk malam hari ini terima kasih banyak atas partisipasi aktif sesi juara semua. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Casis juara.